Helikopter latih TNI AD jatuh di kawasan perkebunan teh Ciwidey, Bandung, Jawa Barat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang beredar, helikopter jenis Bel Air 42 terbakar setelah jatuh. Kapolresta Bandung dan jajarannya langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi korban. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, 5 penumpang helikopter selamat. Namun kru yang terluka akibat benturan dievakuasi ke RS Dustira Cimahi. Dari Kabupaten Bandung, Tim Liputan iNews melaporkan. Pilot Susi Air Philip Mark Martens menyebut KKB akan menembak dirinya jika tidak ada negosiasi dalam 2 bulan. Lionel Messi masuk dalam timnas Argentina yang akan menjalani tur Asia. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Sebuah pesawat latih jatuh di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat dan saat ini evakuasi masih berlangsung. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Hingga Minggu malam, pihak TNI Angkatan Darat masih berjaga di lokasi jatuhnya helikopter yakni di sekitar perkebunan teh di Kampung Boyongbong, Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas masih melakukan penyisiran dan penyelidikan guna memastikan penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Diketahui sebelumnya, helikopter yang tengah latih terbang ini terjatuh di perkebunan teh warga pada Minggu siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 5 kru di dalam helikopter tersebut mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Dustira Cimahi untuk mendapatkan perawatan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait helikopter TNI Angkatan Darat yang jatuh di Ciwidey, Jawa Barat, kami sudah tergabung dengan Brigjen TNI Hamim Tohari selaku Kadis Penat. Selamat malam Bapak Hamim. Selamat malam Mbak. Iya, apakah evakuasi sudah selesai malam ini? Untuk evakuasi heli BL412 punya Angkatan Darat yang mengalami kecelakaan di Ciwidey masih berlangsung. Kemudian memang lokasi tempat terjadinya kecelakaan disterilkan, dijaga ketat sehingga diharapkan ini tidak mengganggu nanti proses investigasi yang dilakukan oleh tim dari Angkatan Darat untuk mengetahui dengan lebih jelas apa penyebab dari kecelakaan tersebut dan bagaimana kronologis yang sesungguhnya begitu. Baik, 5 anggota selamat saat ini berarti dibawa ke rumah sakit ya Pak tanpa adanya korban jiwa begitu? Betul Mbak. Iya, bisa dijelaskan saat ini posisi dan juga kondisi dari 5 orang yang selamat itu Pak? Jadi kelima kru dari heli yang mengalami kecelakaan tersebut mengalami luka-luka akibat benturan dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak timbul korban jiwa dari peristiwa tersebut. Kelima kru tersebut saat ini sudah ditangani secara medis dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Angkatan Darat Dustira Cimahi. Yang sebelumnya kelima orang tersebut dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan awal yaitu di Rumah Sakit Soreang, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dustira Cimahi begitu. Baik, Pak Hamim. Helikopter ini kan memang untuk berlatih seperti biasa. Apakah memang ada human error atau malah dari alatnya sendiri, Pak? Nah ini yang kita belum bisa katakan saat ini karena proses investigasi masih berlangsung. Dan sebagaimana kecelakaan transportasi yang lain juga, ini masih membutuhkan waktu untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan detail. Meriksa semua kemungkinan yang ada sehingga nanti
baru akan bisa dikatakan apakah itu murni karena cuaca ataukah barangkali ada human error, nanti akan kita sampaikan setelah investigasinya selesai. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan Bapak Brigjen TNI Hamim Tohari. Terima kasih sudah bergabung di iNews Malam. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana pilot Susi Air Philip Mark Martens menyebut KKB akan menembak dirinya jika tidak ada negosiasi dalam 2 bulan ke depan. Hal ini disampaikan dalam video yang dirilis oleh KKB pada Jumat 26 Mei lalu. Polda Papua melalui Operasi Damai Kartens tengah menyelidiki terkait video kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Di mana dalam video yang beredar, pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens tengah menyebut KKB akan menembak dirinya jika dalam 2 bulan tidak ada dialog soal Papua Merdeka. Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri mengatakan akan memaksimalkan negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata itu. Satgas Damai Kartens sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum dan akan membuka negosiasi kepada siapapun, termasuk pihak pemerintah Nduga hingga Komnas HAM. Kapolda Papua juga sudah mengirimkan tim khusus sebagai upaya melakukan negosiasi dan memfasilitasi semua pihak. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri masih tetap mengedepankan negosiasi, baik itu melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan juga pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi dengan mereka agar bisa membebaskan pilot Susi Air tersebut. Diketahui KKB telah menyandra pilot Susi Air Philip Mark Martens sejak 7 Februari lalu. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Truk tangki bermuatan bahan bakar Pertalite dan solar milik PT Pertamina ludes terbakar di tol Tangerang Merak. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran truk. Sebuah truk tangki Pertamina terbakar di kilometer 56 tol Tangerang Merak, Banten. Saat terbakar, truk membawa puluhan ribu liter BBM jenis Pertalite dan solar. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Namun api pertama kali muncul dari bagian belakang truk saat perjalanan dari Cilegon menuju Balaraja. Sopir pun langsung meninggalkan kendaraan yang terbakar itu untuk menyelamatkan diri. Akibatnya kita belum tahu pasti, Pak. Yang penting kita ngelihat api itu dari awalnya dari spion kanan, kita lihat api terus berhenti. Terus kita nggak kompor lagi, langsung gede api, Pak. Apa Pak muatannya? Muatannya Pertalite sama solar. Oh, Pertalite solar ya. Rencana mau dikirim kemana, Pak? Ke Balaraja, Pak. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya BBM yang terbakar membuat proses pemadaman membutuhkan waktu 4 jam. Ini bahan bakar solar. Oh gitu. Jadi kita kesulitan untuk memadamkannya. Berapa damkar yang diterjunkan Pak? Dari damkar kota turun 3 unit dan dari kabupaten turun 2 unit. Akibat peristiwa ini, jalur Merak ke Jakarta sempat ditutup sementara. Polisi hingga saat ini tengah menyelidiki peristiwa kebakaran truk tangki tersebut. Pemirsa, belasan rumah warga di Makassar habis terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Belasan rumah warga di permukiman padat penduduk kawasan Kalukubodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ludes terbakar. Kencangnya hembusan angin ditambah banyaknya material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Diketahui awal mula asap hitam muncul dari salah satu rumah yang dijadikan toko. Kemudian api muncul berkobar dan merembet ke sejumlah rumah warga sekitarnya. Kalau di bagian belakang memang dia pas ditinggali, terus bagian depan ada yang tinggal, ada yang cuma dijadikan fasilitas untuk usaha. Jual-jualan gitu Pak ya? Iya. Oh, ini penyebab kebakarannya apa Pak? Sudah ditahu? Kalau soal kebakaran penyebabnya kurang tahu juga Pak. Sebelum petugas damkar tiba di lokasi, warga bahu-membahu berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Pengendara moge yang diduga menyerempet santri di Ciamis, Jawa Barat hari ini menyerahkan diri ke polisi. Sementara itu rekonstruksi atau olah tempat kejadian perkara telah digelar Minggu siang. Olah TKP digelar di Jalan Raya Cihaur Beti, Ciamis, Jawa Barat. Petugas menggunakan alat laser 3S untuk rekonstruksi kronologis kecelakaan antara moge dengan motor metik. Selama rekonstruksi, jalan di sekitar lokasi ditutup sementara. Pengendara moge yang diduga menyerempet santri hari ini menyerahkan diri ke polisi. Hingga kini pelaku masih diperiksa di Polres Ciamis. Alhamdulillah untuk bersangkutan sudah kooperatif, datang sendiri ke Polres Ciamis. Ini pasal yang dikenakan, Pak? Pasal yang disangkakan pasal 310 ayat 2 karena luka merugikan kerugian. Sementara itu kondisi korban kini sudah mulai membaik dan masih berada di Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya setelah dipindahkan dari Rumah Sakit TMC. Biaya perawatan maksimal 20 juta akan ditanggung oleh Jasara Harja. Sebelumnya seorang santri pondok pesantren Miftahul Huda Al-Abidin diduga menjadi korban tabrak lari rombongan pengendara motor gede Sabtu siang. Korban diduga terserempet saat naik sepeda motor dalam perjalanan menuju pesantren. Korban pun terjatuh ke pinggir jalan dan terluka cukup parah. Saat kejadian, warga sempat mencoba menghentikan rombongan moge. Salah satu anggota rombongan sempat berhenti, namun kembali melanjutkan perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur meninggal dunia usai mendarat di Bandara Internasional Amir Mohammed bin Abdul Aziz, Madinah. Informasinya sesaat lagi.